Untuk agenda malam hari ini, kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Jadi sebenarnya kan kalau materi kemarin itu kita bikin bersama-sama nanti istilahnya demo lah. Kita sudah belajar kemarin dasar-dasar React Native. Nah, ini hari ini kita akan belajar yang sudah kita pelajari minggu lalu seperti itu. Ya kemarin minggu lalu kita belajar komponen, kemudian belajar konstanta atau props ya, kemudian kita belajar variabel atau state ya, kemudian kita juga belajar bagaimana sih kita memilih atau merender komponen mana yang akan tampil ya, atau conditional rendering seperti itu. Nah, dari yang sudah kita pelajari kemarin, kita bisa bikin aplikasi apa sih seperti itu. Jadi nanti di sini hari ini rencananya kita akan bersama-sama membuat suatu aplikasi sederhana seperti itu untuk inspirasi teman-teman nanti di akhir UAS ya. Di UAS itu kita nggak ada ujian, tapi yang adanya adalah presentasi aplikasi seperti itu. Nggak harus kompleks, yang ya sederhana cukup, yang penting membuktikan bahwa rekan-rekan sudah bisa mencoba bikin aplikasi Android seperti itu. Untuk aplikasi hari ini yang akan kita buat bersama-sama ya adalah aplikasi cuaca seperti itu ya, prediksi cuaca selama seminggu ke depan seperti itu. Nah, baik, mungkin sebelum kita masuk materi, kira-kira ada pertanyaan dulu mungkin dari minggu lalu seperti itu, atau tidak ada masalah, atau mungkin ada permasalahan seperti itu? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Untuk memasukkan gambar itu, apakah file gambar itu ditaruh di dalam folder yang sama, Pak? Oh, untuk file gambar ya, yang materi kemarin Iya, ya. iya. Sebentar saya sambil ini ya, share screen ya. Nah, untuk gambar ya, untuk memasukkan gambar itu kita bisa, sebentar saya sambil buka contoh yang kemarin di pertemuan 9 ini ya. Ya, untuk file gambar itu di aplikasi Android ini kita bisa dua cara seperti itu. Jadi kita bisa via online, jadi gambarnya itu gambar online yang kita ambil seperti itu. Jadi seperti ambil saja gambar di Google Image, kemudian dicek ini gambar itu di mana URL-nya seperti itu bisa langsung kita sisipkan di aplikasi kita, atau gambarnya itu kita simpan di aplikasi kita seperti itu. Jadi ada dua cara. Nah, sebagai contoh yang ini ya, kalau yang pertama ini contohnya adalah gambar yang saya simpan yang ada secara online seperti itu. Seperti contoh ini, kita buka saja. Nah, di mana di sini ya, misal. Nah, ini contoh gambar online. Jadi ini kan ada di online ya. Ini bisa diakses sampai, pokoknya kalau jangan lupa ya, biasanya banyak yang salah ini kalau gambar online itu sampai ekstensi filenya muncul seperti itu ya. Kalau nggak muncul ekstensi filenya berarti belum seperti itu. Kita cari berarti klik kanan, open image new tab seperti itu. Biasanya nanti kan muncul ekstensi filenya. Nah, itu bisa kita langsung saja kita masukkan, disisipkan seperti itu dengan cara seperti ini. Kemudian tadi pertanyaannya, kalau gambarnya offline ya seperti itu ya, maksudnya gambarnya kita simpan di HP kita atau di aplikasi kita seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, sebenarnya untuk kalau kita punya gambar kemudian kita taruh di aplikasi, biasanya mungkin logo aplikasi seperti itu ya. Biasanya kalau saya membiasakan diri agar aplikasinya rapi seperti itu, ketika teman-teman pertama kali menginstal sudah disediakan folder aset seperti itu. Aset ini biasanya untuk disimpanlah gambar-gambar itu di sini, atau dokumen-dokumen ya, atau ya berkaitan dengan gambar maupun file-file seperti itu. Biasanya disimpan di aset seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa buka projectnya seperti itu. Kemudian kalau punya gambar dimasukkan ke aset seperti itu. Ya. Contohnya nanti misalnya punya logo apa .png seperti itu, bisa dimasukkan ke aset. Nah, setelah itu kita bisa panggil di aplikasi kita dengan cara seperti ini. Jadi kalau online kita panggil source-nya, kemudian kita kirim URI seperti itu, Uniform Resource Identifier ya seperti itu.
kalau gambarnya itu sendiri bukan gambar online, nah, kita kirim resource ya, kemudian kita gunakan require. Nah, require ini akan memanggil direktorinya di mana sih, seperti itu. Nah, ini maksudnya apa sih, titik-titik, kemudian aset, kemudian favicon PNG, seperti itu. Ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah karena kita filenya ada di learn image, nah, sedangkan kalau kita cari learn image itu ada di dalam page, seperti itu. Maksudnya adalah kita baca dari kiri. Di sini maksudnya yang pertama adalah titik-titik. Nah, maksudnya titik-titik itu apa sih? Maksudnya titik-titik adalah kita keluar, sekarang posisi start kita ada di sini, learn image. Titik-titik adalah bahwa kita akan keluar dari folder tersebut. Ya, kita mundur seperti ini ya, gampangannya sih seperti ini ya. Misal posisi kita lagi di page. Nah, maksudnya titik-titik yaitu adalah kita akan mundur satu file ya. Jadi sekarang posisi kita ada di project-nya, bukan di dalam folder page. Nah, kemudian kita akses folder aset ya, kita cd aset. Nah, berarti kita seolah-olah sudah masuk ke sini. Nah, sekarang baru di dalam folder aset kita akses filenya seperti itu, atau gambarnya seperti apa. Ini nggak harus aset sih sebenarnya, kalau rekan-rekan mau image seperti ini, boleh juga, tapi nanti gambarnya masukkan image, di sininya diganti image tergantung nama foldernya. Cuman karena ini sudah disediakan ya, saya pakai yang memang sudah disediakan seperti itu. Cuman nggak wajib seperti itu. Hanya kebiasaan saja biar orang lain nggak bingung kayak gitu. Biasanya kan segala suatu file gitu ditaruhnya di aset seperti itu. Bagaimana? Apakah menjawab pertanyaan Pak Thomas? Iya Pak, saya coba kemarin saya taruh di latihan itu kan, kalau nggak muncul-muncul Oh, ini harus di aset. ini ya. Iya, iya. Di sininya ya. Di folder, iya Pak. Di sininya berarti seolah-olah seperti ini ya. Kayak, nah seperti di sini misal kayak gitu ya. Di Iya. bawahnya app. Sebenarnya sih seharusnya bisa saja, berarti kita nggak usah akses asetnya seperti itu. Berarti mundur satu langsung akses ini. Cuman saya nggak biasa seperti itu ya, saya nggak rekomendasikan, karena bayangkan kalau kita punya apa ya, semisal ya banyak gambar lah, misalkan gambar banner, kemudian gambar logo seperti itu. Kalau banyak seperti itu kan nanti berantakan, makin berantakan aplikasi kita, makin nggak enak dilihat. Nah, baiknya sebentar, kalau kita masukkan lebih terstruktur, kalau menyusun aplikasinya kan lebih enak dilihat, seperti itu sih kalau dari saya. Cuman ya harusnya sih bisa, nggak masalah harus dimasukkan di mana, yang penting antara file kita ada di mana, kemudian kita ini apa, require-nya ke pet atau alamat yang mana itu harus sinkron, seperti itu Pak. Seperti itu, bagaimana? Iya Pak, ya. Nah, ya kira-kira mungkin itu. Apa ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau belum ada, mungkin kita akan masuk ya ke materi hari ini. Sebentar, saya buka ininya lagi. Ya, jadi kita akan masuk saja ke, ya benar, kita akan masuk saja ke materi hari ini seperti itu. Jadi untuk materi hari ini sudah saya rekam belum ya? Sebentar, saya cek. Oh, sudah ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Baik, untuk materi hari ini tuh kita akan membuat suatu aplikasi cuaca sederhana. Jadi kita bikin yang sederhana saja seperti itu. Di PPT ini saya punya ada dua, ada yang sederhana yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian yang kompleks ini nanti rekan-rekan bisa coba sendiri di tempat atau di rumah atau di komputer masing-masing ya. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya hanya kalau yang kompleks itu kalau aplikasi yang sederhana dulu ya. Kalau aplikasi sederhana ini kita akan melihat cuaca di tempat yang spesifik. Misal kita bikin aplikasi cuaca Purwokerto seperti itu, atau aplikasi cuaca Jakarta seperti itu, atau aplikasi cuaca di suatu tempat yang spesifik seperti itu. Jadi tempatnya itu sudah fix, nggak bisa berganti-ganti. Nah, tapi nanti kalau yang kompleks ini saya sudah sediakan, kalau mau dicoba boleh. Ini nanti tempatnya akan menyesuaikan GPS rekan-rekan ya. Jadi kalau HP-nya GPS-nya nyala, ya ini bisa nanti
mendeteksi lokasinya di mana. Jadi ketika kita lagi di mana, prediksi cuacanya itu sesuai dengan lokasi rekan-rekan ada di mana. Cuman saya kira kalau saya jelaskan yang kompleks, saya kira nggak akan cukup ya waktunya seperti itu. Jadi nanti bisa dicoba sendiri seperti itu kalau tertarik ya. Nah, cuman di sini saya akan bahas yang sederhana saja seperti itu. Nah, yang versi sederhana, jadi lokasinya sudah kita tentukan mau di mana seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan coba yang sederhana di hari ini seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, buat aplikasi cuaca sederhana. Nah, nanti teman-teman juga untuk tugas UASnya bikinnya aplikasi yang sederhana saja seperti itu. Walaupun makin kompleks, makin bagus ya. Cuman yang penting bikin dan selesai seperti itu. Jangan kompleks tapi nggak selesai ya. Itu malah nggak bagus. Mendingan untuk UAS nanti yang sederhana saja. Yang penting nanti bisa dipresentasikan ketika UAS seperti itu. Atau sebelum UAS jadi dicicil seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, untuk membuat suatu aplikasi ya, ini aplikasinya saya namakan Weather App seperti itu ya. Nanti nama aplikasinya bebas ya, seperti itu. Nah, ini kita akan ketika membuat aplikasi ini, terutama di sini ada aplikasi cuaca, ada beberapa langkah yang akan kita lakukan ya, seperti itu. Yang pertama adalah kita akan membuat layouting ya, atau membuat tampilan UI-nya ya. Nah, di sini memang kalau kita mau ngotak-ngatiknya di sisi Android itu kita lebih banyak nanti berkaitan dengan UI atau tampilannya ya, seperti itu. Nah, kita nggak akan mikiri datanya seperti itu. Nah, lalu datanya dari mana? Nah, itu datanya sudah ada API-nya ya. Nanti kita tinggal panggil saja. Jadi kita tinggal minta datanya secara online untuk tampilannya yang nanti kita olah sendiri seperti itu. Jadi kita hanya menghias saja, datanya sudah ada yang menyediakan gratis seperti itu. Nah, untuk aplikasinya karena saya bikin hari ini rencananya adalah aplikasi sederhana saja ya, seperti itu. Ya paling aplikasi kita desainnya yang sederhana juga seperti itu. Jadi paling yang akan kita buat adalah list ya, berupa list cuaca-cuaca selama 7 hari ke depan. Jadi misal di sini sebelah kiri ini akan ada icon cuacanya, misal apakah hujan seperti itu, apakah mungkin terang seperti itu ya, apakah mungkin berawan seperti itu. Nah, kemudian ini infonya cuaca, info cuacanya seperti itu, maksudnya ya ini hari ini tanggal berapa seperti itu, hari ini tanggal berapa cuacanya apa seperti itu, hari ini tanggal berapa cuacanya bagaimana, apakah mendung, apakah hujan seperti itu, dan seterusnya. Jadi sederhana saja lah, kita cuma menampilkan icon, kemudian tanggal berapa sekarang, kemudian ya tanggal itu cuacanya bagaimana sih, apakah hujan, apakah mendung seperti itu. Jadi itu aplikasi cuaca yang akan kita buat ya, sederhana seperti itu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, datanya dapat dari mana seperti itu. Nah, data cuaca ini kita bisa dapatkan secara gratis ya. Kita bisa dapatkan secara gratis di sini openmeteo.com seperti itu. Nah, di sini saya contohkan ya, ini kita bisa buka langsung dan saya siapkan mana ya, sebentar. Nah, ini openmeteo.com seperti itu. Di sini kita bisa di sini berkaitan dengan cuaca itu banyak sekali ya, seperti itu. Nah, ini contohnya kita bisa dapatkan data secara jam atau daily seperti itu, atau harian seperti itu. Ini karena kita sederhana ya, kita cukup yang harian saja seperti itu. Ini nggak usah dicentang. Nah, kemudian di sini kita perlu parameter kotanya di mana sih seperti itu. Ini mungkin di mode ya, kita coba detect. Nah, ini lokasi Kota Purwokerto ya, seperti itu. Atau kita anggap Kota Purwokerto lah seperti itu. Nah, berarti nanti kita sudah fix longitude-nya seperti itu, latitude longitude. Nah, kemudian untuk jamnya berarti kita buat di Asia Bangkok ya, karena +7 seperti itu. Ini kita bisa preview chart. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk grafik yang ada di webnya ya. Ini berarti cuaca tanggal 2 Desember hari ini gerimis seperti itu. Kemudian besok
dan lusa akan berawan. Ini kelihatan ya, saya zoom dikit. Nah, ini akan berawan. Nah, ini akan hujan deras seperti itu. Nah, ini saya kira ini kelihatan ya, maksudnya kelihatan dari grafiknya seperti itu, bahwa apakah gerimis, apakah mendung, apakah hujan deras. Nah, data-data ini yang nanti akan kita ubah ya, seperti itu. Kalau tampilannya seperti ini kan mungkin orang kurang tertarik ya, cuman kalau nanti ada ikonnya hujan atau apa, kemudian lebih mudah dibaca seperti itu kan orang lebih tertarik untuk membaca seperti itu. Nah, itu yang akan kita buat seperti itu. Jadi kita hanya akan visualisasikan saja seperti itu. Nah, kemudian ya ini untuk datanya ya. Datanya kalau kita buka di web. Tapi nanti bagaimana sih kalau kita mau dapat kita ubah data ini jadi di Android kita taruh di Android. Caranya bagaimana sih? Nah, caranya ini ada API ya. Ini kita bisa akses saja. Nah, di sini ada potongan kode data seperti itu. Ini mungkin kurang enak dilihat ya. Kita lihat di sini aja biar enak. Nah, ini sudah. Ini iklannya. Nah, ini kelihatan di sini. Nah, kelihatan di sebelah kiri atau sebenarnya sama saja sih. Ini dengan yang ada di sini sama saja. Nah, jadi kalau kita akses URL ini, nah data-data terkait cuaca, tanggal berapa seperti itu sudah ada di URL-nya. Jadi kita ambil datanya itu dari URL ini seperti itu. Jadi ini kan ada tanggal berapa seperti itu, cuacanya, kodenya apa seperti itu. Ini sudah ada semua yang kita butuhkan untuk bikin aplikasi cuaca. Lalu di situ karena ini kodenya masih angka, nah di sini kita bisa terjemahkan dengan di bawah. Nah, dokumentasinya ada apakah cuaca cerah, cuaca kode berapa terang, kode berapa mendung seperti itu, kode berapa gerimis dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi itu ya, kita akan datanya sudah ada online, kita tinggal nanti visualisasikan saja biar lebih enak dilihat seperti itu. Jadi itu yang akan kita buat di hari ini seperti itu. Nah, agar aplikasinya menarik ya, sebenarnya bisa saja kita gunakan image ya. Jadi kita bisa saja misal saya punya gambar cuaca terang, cuaca mendung, cuaca hujan, kemudian saya taruh di aset tadi itu. Tinggal nanti dipanggil sesuai kondisi cuacanya. Cuman di sini bisa pakai itu, bisa pakai gambar yang misalnya sudah ada, cuman biar lebih praktis ya. Di sini Expo sudah menyediakan icon-icon berkaitan berbagai macam icon lah di sini, dan sudah ada icon yang berkaitan dengan cuaca seperti itu. Jadi kita tinggal pakai saja komponen yang sudah dibuat oleh orang luar ya. Jadi kemarin kita belajar komponen core ya, komponen yang basicnya, komponen yang kita bikin sendiri yang custom, dan komponen yang sudah dibuat oleh community. Sebenarnya ini termasuk yang dibuat oleh community, sudah ada, kita tinggal pakai saja iconnya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini iconnya ada banyak ya. Nah, ini iconnya ada banyak ya, icon-icon HP lah seperti itu pada umumnya. Kita bisa tinggal pakai yang kita fokus di yang cuaca saja seperti itu. Nah, ini adalah icon-icon yang akan kita pakai nantinya. Berawan, apakah gerimis, apakah hujan, ya, apakah mendung, apakah hujan deras, seperti itu. Itu yang akan kita gunakan seperti itu di sini, seperti itu. Nah, untuk menggunakannya nanti gampang. Ini tinggal kita klik saja. Ini sudah ada caranya, yaitu kita import ya. Kemudian kalau mau menampilkan, tinggal kita tampilkan saja di sini. Tinggal kita panggil ininya seperti itu. Nah, oh ya, mungkin itu ya. Kalau dari ini mungkin kita bisa langsung mulai saja ya untuk bikin aplikasinya seperti itu. Nah, ini mungkin saya sekali aja kita kecil aja nggak apa-apa ya, karena lebih banyak nanti via kodenya seperti itu. Nah, untuk pertama-tama kita bikin dari nol ya. Kita bikin dari nol untuk projectnya ya. Projectnya teman-teman bisa misal yang npx create expo app nama project seperti itu. Nah, di sini nama projectnya kita
weather app seperti itu. Nah, cuman di sini saya sudah bikin ya. Nanti kan karena takut loading lama lagi ya. Jadi saya bikin duluan di sini. Cuman ini adalah suatu aplikasi yang masih nol ya, dari nol seperti itu. Di sini kita coba buka. Ini masih kembali lah, kita bikin aplikasi awal lagi dari nol, yaitu di sini hello world-nya dari nol seperti itu. Nah, yang pertama-tama kita lakukan ya, kita sudah tahu mau ambil gambarnya dari mana, kemudian kita sudah tahu mau apa namanya ambil datanya dari mana seperti itu. Nah, ini kita bisa langsung mulai layouting nih. Kita bisa mulai layouting dengan cara kita buat komponen ini seperti itu. Nah, ini berarti kan ini cuaca hari pertama, hari kedua, hari ketiga, begitu terus sampai hari ke-7 atau seminggu kemudian seperti itu. Nah, ini kan merupakan data yang berulang ya, data yang berulang. Kemarin kita ini merupakan komponen yang berulang-ulang seperti itu. Kemarin kita sudah pelajari bahwa kita nggak harus bikin ini satu-satu ya, kita nggak harus bikin ini satu-satu, kita bisa saja bikin bikin satu saja, nanti tinggal datanya yang ganti-ganti. Nah, jadi kita fokus bikin satu komponen seperti itu. Jadi kita akan bikin komponen seperti ini dulu. Nah, jadi kita akan bikin komponen seperti ini, satu saja ya, satu saja, nanti tinggal di copy seperti itu. Nah, ini kita buat bersama-sama. Nah, yang pertama berarti di sini. Nah, ini kita dari nol saja ya, dari nol saja. Kita buat langsung semuanya, kita dari nol. Komponen dari React. Extend komponen render nah di sini turun nanti di sini kemudian export default app. Nah, sudah. Nah, di sini nanti untuk aplikasinya seperti itu. Nah, ini karena kita buat saja di sini karena kurang lebih kita akan menggunakan scroll ya. Kita akan menggunakan scroll view seperti itu. Nah, kita akan gunakan scroll view. Dan nanti di dalamnya ini baru ada nama komponennya yang akan berulang sebanyak 7 kali seperti itu ya. Nah, seperti biasa berarti kalau kita mau bikin komponen ya, kita buat new folder, misalnya di zoom aja ya. Nah, kita buat new folder ya, kita namakan komponen. Nah, seperti ini. Ini kita buat suatu folder komponen ya, kita akan taruh tadi kita file atau komponen kita yang kita bikin yang akan diulangi seperti itu. Nah, ini kita buat namanya adalah bisa makanya today weather seperti itu. Nah, isinya sama saja gitu. Kita paste, kita ganti today weather. Today weather ini karena nggak banyak, kita view biasa aja. Nah, nggak scroll view seperti itu. Oh, ini bisa diikuti juga nanti ya, kalau nggak ada Visual Studio Code bisa di snack yang kemarin dijelaskan seperti itu ya. Ya, ini kita save aja. Nah, di sini kita bisa import by weather. Nah, seperti ini. Nah, ini misal sudah, berarti harusnya ini sudah ini ya kosong seperti itu, tapi nggak error ya, berarti ini sudah betul. Nah, yang pertama adalah kita bikin komponen ini ya, berarti ada cuaca hari ini, ada ikon, ada info seperti itu. Ini kita bisa bikin dulu seperti ini. Caranya adalah ya kita tinggal buat saja kontainernya. Di sini adalah teks ikon cuaca hari ini, nanti tulisan ini akan kita ganti dengan icon, cuman ini sementara kita taruh seperti ini dulu. Kemudian kita buat satu lagi adalah teks berubah
info cuaca hari ini seperti itu. Dan nanti juga ini akan kita ganti dengan ya tanggal berapa sekarang dan apa namanya cuacanya sedang apa seperti itu. Ini kita coba. Nah, kita cek seperti apa tampilannya. Oh, teksnya belum diimport. Nah, kita import dulu. Udah. Nah, ini ada icon cuaca hari ini dan info cuaca hari ini. Mungkin biar enak dari sini saja. Saya kasih margin. Nah, kasih margin top. Misal 10. Cukup mungkin ya. Kurang 20. Kurang dikit 30. Ya mungkin cocok di sini. Dengan margin jarak dari atas 30 sudah. Nah, di sini kita sudah menampilkan icon cuaca hari ini, info cuaca hari ini. Tetapi berbeda dengan yang kita desain ya, harusnya kan kiri dan kanan seperti itu. Cuman kalau yang kita lihat di sini atas dan bawah seperti itu. Dan di sini kita lihat ada bordernya ya. Mungkin kita kasih border dulu. Di sini ada border. Ya, caranya adalah kita tinggal kasih style ya. Kemudian kita kasih border width 1 seperti itu misal. Di sini juga kita kasih border seperti itu. Nah, ini sudah kita cek. Nah, ini bordernya ada, cuman di sini atas bawah datanya. Sedangkan yang kita desainkan kiri kanan seperti itu. Nah, ini kita bisa buat yang kanan kiri yang ini kiri atas bawah ini menjadi kiri kanan. Caranya bagaimana? Caranya di view-nya kita ubah orientasinya ya. Dengan cara flex direction-nya menjadi row seperti ini. Benar ya. Nah, ini sudah. Ini menjadi sudah kiri dan kanan ya seperti itu. Tadinya kalau ininya masih belum ada, ini masih atas bawah, tapi kalau di sini kita kasih row, ininya kiri kanan. Nah, tapi untuk nanti style-stylenya ini maksudnya apa? Saya kira detailnya bisa kita pelajari nanti di pemrograman web ya, karena ini ada juga di pemrograman web. Daripada nanti 2 kali, ya ini yang penting kita tahu bahwa kalau kita tambahkan ini kita bisa bikin jadi kiri kanan seperti itu. Atau mungkin nanti ya kalau untuk UAS aplikasinya secara UI nggak harus bagus, nggak harus itu, yang penting fungsionalitasnya yang saya nilai seperti itu. Ya karena kalau stylenya itu nanti ada di PBW, ada sedikit belajar mengenai styling atau pemberian gaya seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, cuman belum persis ya. Di sini ada jarak seperti itu. Oh, ada jaraknya seperti itu dari kotak-kotaknya ya. Kalau yang kita punya di sini kan setiap ini langsung nempel ya dari barisnya. Ini kita beri jarak seperti itu. Caranya ya, kita bisa tambahkan dengan namanya padding seperti itu. Padding itu misalnya berapa, 20 misal. Cukup nggak? Kita kasih 20 dua-duanya. Ini ya sudah mirip ya, sudah mirip seperti ini, ada jaraknya. Nah, sekarang selanjutnya ini tidak penuh nih. Kalau yang di aplikasi yang kita lihat sih sudah benar, cuman di sini kan memanjang seperti ini ya aplikasinya ya. Maksudnya penuh satu layar. Kalau ini kan kita lihat masih ada jarak seperti itu di sini. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita bisa tambahkan di sini black grow seperti itu. Maksudnya adalah kita panjangkan seperti itu agar memenuhi satu layar seperti itu. Kita sudah, nah ini kita sudah lihat ya, ini sudah betul seperti itu. Nanti aplikasi kita akan memenuhi satu layar seperti itu. Ini sudah ya, berarti ini sudah sesuai dengan desain yang kita buat seperti itu. Ini icon, ini infonya di sini seperti itu. Nah, nanti tinggal ini kita ulang sebanyak 7 kali seperti itu. 3, 4, 5, 6, 7 baik, biar gampang. Ya kita pakai 5, 6, 7 seperti itu. Jadi ini hari ini, besok, lusa, dan seterusnya hingga 7 hari ke depan seperti itu. Di sini kita bisa lihat, nah ini ya, nanti seperti ini nih, icon cuacanya apa, info cuacanya seperti apa, seperti itu.
Nah, seperti itu. Nah, untuk perbandingannya bisa kita atur ya. Kalau ini kan 1:1 seperti itu. Ini kita bisa besarkan untuk infonya ya. 1:2 agar lebih besar, atau 3 seperti itu. Nah, ini akan lebih besar lagi seperti itu. Jadi ini lebih besar daripada yang sebelah sini seperti itu. Nah, itu saya sudah ya. Tinggal kita selanjutnya adalah, sebentar saya lihat. Oh ya, selanjutnya berarti kita tinggal ganti tulisan icon ini menjadi gambar cuacanya seperti itu ya. Karena nanti gantinya adalah gambar cuaca. Nah, bagaimana caranya agar teks ini kita ganti menjadi gambar cuaca seperti itu. Ya, jadi kalau kita sudah buat seperti ini, sudah strukturnya sudah jelas ya seperti ini. Saya hapus lagi saja biar nggak bingung. Nah, ini kalau sini sudah jelas strukturnya seperti ini. Nah, ini kita bisa copy ya. Misal di sini saya ingin menampilkannya berdasarkan ini. Misalnya kalau cuacanya terang berarti mendung, berarti di sini weathernya cloudy seperti itu. Tapi kalau di sini kita coba mungkin cuacanya terang seperti itu. Nah, yang beda adalah ininya weathernya sunny. Nah, ini kita bisa gunakan saja caranya, kita copy, kita paste di sini. Kemudian yang bawah ini kita copy lagi. Ini untuk teks kita bisa ganti saja seperti itu. Jadi ini yang sesuai yang sudah kita copy ya seperti itu. Weathernya sunny, size-nya 24, warnanya akan hitam. Kita coba. Nah, ini sudah, mungkin ini terlalu kecil, bisa kita perbesar misal 50 misal, atau mungkin kurang besar 72 seperti itu. Nah, mungkin segini seperti itu. Nah, ini simbolnya cuaca hari ini akan cerah seperti itu ya. Misal seperti itu. Nah, kemudian tulisan info cuaca hari ini kita bisa tambahkan saja, misal kita ganti menjadi tanggal sekian ya. Misal sekarang tanggal 2022 bulan 12 tanggal 2 seperti itu. Cuacanya misalnya cerah seperti itu ya misal. Nah, kita akan buat seperti ini saja gitu, karena aplikasi kita bikin yang sederhana ya. Kita bikin seperti ini saja ya. Tanggal berapa, cuacanya cerah. Nah, mungkin kalau tulisannya kecil bisa kita perbesar dengan cara style, cuman nggak harus sih. Font size-nya kita besarkan, misal menjadi 24. Misal 24 terlalu besar nggak? 24 saya kira cukup ya, 24 cukup. Nah, ini soalnya tanggal ini cuaca cerah ya. Kemudian nanti tinggal ini kita copy. Nah, nanti tinggal sekarang tanggal 2 cuaca cerah. Nanti tanggal berapa cuacanya mendung, tanggal berapa cuacanya hujan, tanggal berapa cuacanya kembali cerah, tanggal berapa cuacanya berawan seperti itu. Nah, itu yang akan kita buat seperti itu. Nah, sampai sini gampang ya. Saya kira kan ada 1, 2, 3, 6, 7 ya. Ini jadi nanti seperti ini bisa di ini, karena memang agak panjang ya, karena panjang kita gunakan scroll view agar bisa di scroll. Nah, sampai sini dari sisi layouting paham ya seperti itu? Apakah ada pertanyaan dulu? Paham. Ya, jadi nanti bisa dicoba ya, mungkin dicoba dulu, tapi nanti kalau stuck, kalau bingung kok nggak sama, bisa nanti sambil nyontek di sini seperti ini, kan juga sama saja seperti itu. Paling beda di beberapa ini, kalau ini kan karena kita bikinnya kotanya fix ya, kita ini nggak bermakna apa-apa ya seperti itu, karena sudah jelas kita bikinnya untuk Purwokerto saja seperti itu, karena yang sederhana seperti itu. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kita sudah bikin nih seperti ini. Cuman kan nanti kalau ini statis ya, ini statis. Semuanya cerah ya, karena ini kita copy paste semuanya.
semuanya cerah semua ya, karena di sini kita statis nih, kita tulis secara manual semuanya ya. Nah, agar komponennya kita bisa bermakna ya, ini bisa kita looping ya, kita looping seperti itu. Nah, kita gunakan yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu props ya. Jadi kita hanya bikin satu komponen saja ya, dengan props itu kita bikin satu komponen saja. Nanti kalau ada perulangan komponen ini, datanya saja yang berbeda-beda seperti itu. Kalau kemarin kita pelajarinya kan data mahasiswa ya. Kemarin kalau minggu lalu kita pelajarinya data mahasiswa yang mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 itu walaupun komponennya sama tetapi isi datanya beda. Nah, di aplikasi kita ini ya yang seperti ini juga sama ya, karena kalau ini kan statis sama semua. Cuman kita ingin berbeda tergantung datanya seperti itu. Nah, ini kita bisa ubah nih yang kira-kira harusnya dinamis ini kan tanggal, kemudian keterangan cuacanya apa, kemudian logonya apa gitu. Ini kita bisa ini kita hapus dulu saja. Ini kita bisa ganti yang keterangan yang fix ini ya. Yang statis kita ganti menjadi props atau konstanta seperti itu. Kita tinggal caranya adalah kita ganti menjadi this props weather icon ya, atau cuaca icon, bebas apa saja seperti itu. Saya gunakan weather icon ya. Kemudian ini diganti, kita ganti dengan this props tanggal atau date ya seperti itu. Kemudian ini this prop weather info seperti itu. Jadi kalau ini weather icon, weather date, weather info seperti itu. Nah, kalau sudah berarti nanti kosong kan, karena di sini kita nggak ada apa-apanya. Sekarang di sini kita kasih datanya. Misal di hari pertama date tadi 2022 bulan 12 tanggal 2, kemudian tanggal, kemudian apa tadi? Oh ini icon seperti ini. Iconnya adalah sesuai dengan kodenya ya di sini, sesuai dengan kode yang ada di sini. Weather sunny, weather sunny kalau untuk terang seperti itu. Nah, weather sunny seperti itu. Kemudian selanjutnya karena ini terang sudah, selanjutnya misal prop selanjutnya adalah ini, this prop weather info. Kita ganti weather info seperti itu. Nah, weather info kita ganti menjadi misal cuaca cerah seperti itu. Ini kalau kita save, sekarang kita tampilkan, ini sesuai ya. Ini sesuai sama seperti yang tadi. Nah, cuman bedanya apa sih? Bedanya itu kalau sudah kita gunakan prop ya. Kalau ini karena kalau ini kurang gede, pakai enter saja ya berarti biar enak dilihat. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Cuacanya tanggal berapa, ikonnya seperti apa sesuai dengan yang tadi, kemudian keterangannya sih bebas, tergantung kita mau cerah mau terang, ini bebas karena mengikutinya tergantung di sininya seperti itu nanti. Nah, kemudian misal kalau kita ini hari pertama, kemudian hari kedua tanggal 3 kan, berarti kalau sekarang tanggal 2, besok tanggal 3, misalnya cuacanya berawan di sini. Misal berawan itu kita pakai ini, kita pakai yang cloudy seperti itu. Cloudy berawan seperti itu. Ini karena kita pakai ini ya. Cuman kalau teman-teman mau ganti pakai misalnya pakai gambar lokal ya, berarti tinggal disesuaikan saja seperti itu. Berarti ini nggak pakai material icon tapi pakainya gambar teman-teman seperti itu. URL-nya ada di mana seperti itu. Ini kalau ini berawan, nah ini kan sudah berbeda. Kemudian kita bisa copy sebanyak 7 kali seperti itu. Ya, atau ini sebagai contoh 5 kali saja sebagai contoh saja seperti itu. 4 tanggal 5. Nah, ini kemudian cuacanya apa saja. Misal
Kalau hujan nih pouring, hujan deras ya, pouring, pouring, hujan seperti itu. Kemudian misal, oh ini kalau misal ini, oh mungkin ini ya, lightning rainy, misalnya badai seperti itu. Badai, lightning rainy seperti ini. Nah ini misal, oh lightning rainy, better, mungkin ya, ada yang salah di kopinya. Kita namanya, ini ya, namanya kita copy saja. Oh ya, kurang N. Nah ini contohnya seperti ini ya nanti aplikasinya. Ini saya kira umum ya seperti itu. Ini ada 3 ini 2. Kita geser. Nah ini misal bagi tanggal 6. Nah, saya misal seperti ini. Berarti kan ini sudah seperti aplikasi cuaca yang pada umumnya ya. Saya kira kalau ini sudah seperti aplikasi cuaca yang umum seperti itu, yang ya ini yang sederhana sih, walaupun sederhana tetapi ya cukup informatif ya dibandingkan kalau kita harus buka ini ya, harus buka ini kemudian melihat data ini atau melihat data ini ya, kan ini bingung, atau mungkin harus cari ini kemudian lihat ke tadi yang mana sini gitu, itu kan bingung seperti itu. Nah ini kita bisa buka saja aplikasi kita, kemudian oh kita tahu bahwa seminggu ke depan seperti apa sih cuacanya, seperti itu kan sudah cukup informatif ya, sederhana tapi cukup bermanfaat seperti itu aplikasinya. Nah, nah ya itu. Nah, berarti kita sudah selesai nih sebenarnya untuk layoutingnya ya, template-nya seperti itu. Untuk tampilannya kita sudah fix nih, sudah jadi. PR kedua berarti kita sudah tinggal masuk ke tahap yang kedua seperti itu. Tadi kita sudah layouting ya, buat tampilan UI-nya ini berarti sudah selesai nih, ini sudah selesai semua. Nah, sekarang tinggal memanggil sumber datanya seperti itu. Jadi bagaimana sih sekarang PR-nya adalah bagaimana kita menghubungkan antara yang kita bikin ya tampilannya dengan data yang ada secara online yang formatnya seperti ini. Ini PR-nya tinggal ya ini bagaimana kita dapatkan datanya seperti itu. Nah, caranya mudah seperti itu ya. Oh, ini kalau ini yang tadi ya. Ini today weather, cuaca hari ini. Ya, kemudian ini sama ya, ini kita ganti menjadi props. Ya, ini kotanya Purwokerto statis, nggak ini cuacanya. Ini kalau saya pakai cuaca icon ya, cuman sama saja, yang penting props antara ini dengan ininya sama, seperti itu nggak ada masalah. Nah, ini gambarnya sih nanti sama saja. Nah, sekarang tahap kedua adalah bagaimana caranya kita mengambil atau fetch data API-nya seperti itu, atau data yang ada secara online seperti itu. Nah, caranya itu mudah ya. Caranya itu kita bikin suatu fungsi ya, sama kalau kemarin kita bikin fungsi ketika handle press ya. Ketika di press tombolnya seperti itu, ketika tombol ditekan atau ketika on change ya, on change seperti itu, kita ada suatu proses seperti itu. Nah kita juga sama seperti itu. Nah ketika aplikasinya kita buka, nah otomatis kita akan suruh si aplikasi ini membuka web ini, membuka, mengakses data ini seperti itu. Nah, ini kita minta agar ketika baru dibuka aplikasinya, kita minta agar mengakses URL ini ya, untuk mendapatkan data-datanya seperti itu. Nah, kemudian dari data-data ini nanti akan kita simpan di state ya, seperti itu. Jadi karena kita berkaitannya adalah berkaitan dengan variabel seperti itu ya, karena datanya dari online kita simpan di tempat kita, itu kan berarti kita simpan di suatu variabel. Nah itu kita gunakan yang namanya state seperti itu. Jadi
Nanti datanya kita ambil, nah, kemudian kita simpan di state seperti itu. Ya, kemudian baru data yang sudah tersimpan di state ini nanti kita tampilkan untuk menggantikan apa namanya, prompt yang kita tulis manual ini. Ini kan ini kita tulis manual ya. Ini kan jelek lah karena kita tulis manual seperti itu. Nah, ini kita bisa nanti kita ganti ini dari suatu state seperti itu, dari suatu data online seperti itu. Nah, ini mungkin kita bikin dulu state-nya ya. Kita bisa bikin dulu state-nya. Caranya kalau kemarin ya kita gunakan konstruktor ya, konstruktor props, kita panggil super props ya. Ini untuk konstruktor overriding-nya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa bikin this state ya. Di state-nya adalah state sama dengan apa saja, cuaca ya, weather time atau tanggalnya ya, date boleh ya, biar sama saja, weather time-nya atau tanggal berapa seperti itu sekarang, dan infonya seperti itu, dan info yang akan kita dapatkan ya, karena memang di sini yang kita dapatkan hanya dua di sini, ada time atau waktunya dan weather code atau informasinya yang 80 ini kode cuacanya seperti itu. Nah, ini dua ini data ini yang akan kita simpan seperti itu. Nah, kita kembali, ini weather time-nya sudah 0. Kemudian ini nggak pakai sama dengan. Nah, kemudian satunya adalah weather code atau ya weather info biar sederhana ya, sama saja 0. Nah, yang akan nanti kita simpan seperti itu. Nah, ini sudah. Jadi nanti ketika kita buka aplikasi kita akan buat state ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita kan sudah bikin state-nya. Yang selanjutnya akan kita buat adalah sebuah permintaan, sebuah fungsi ya. Mana sih di sini? Nah, ini sebuah fungsi untuk memanggil data online-nya seperti itu. Memanggil si web ini seperti itu. Jadi ketika kita buka aplikasi kita, kalau konstruktor kan teman-teman masih ingat ya, konstruktor itu suatu fungsi yang jalan ketika pertama kali suatu kelas dibuat seperti itu. Nah, ini sama juga konstruktor di React Native juga, ini adalah suatu fungsi khusus yang akan berjalan ya ketika di sini kelas app ini ya dibuat seperti itu. Nah, berarti di sini karena kita ingin ketika aplikasi kita di load langsung ambil datanya, ya ini kita bisa buat suatu fungsi di sini. Kita bikin fungsi ini, kita buat fungsi asinkronus ya, nanti saya jelaskan. Dan di sini kita bikin get data online. Berarti ini adalah suatu fungsi untuk mengambil data secara online seperti itu. Dan nanti kita pertama adalah URL-nya ya. Kita bikin suatu variabel URL-nya di mana sih seperti itu. URL-nya ini kita karena statis ya, karena statis kita copy saja dari sini. Nah, kalau bedanya dengan aplikasi yang kompleks itu, aplikasi akan mendeteksi di mana sih lokasi latitude dan longitude lokasi kita berada, sehingga nanti tergantung lokasinya. Kalau ini kan kita statis saja, lokasinya pasti di Purwokerto seperti itu, atau di lokasi tergantung ini di deteknya di mana seperti itu. Jadi nggak bisa kita custom. Kalau kita custom berarti kita harus update aplikasinya seperti itu. Kalau ini sudah statis. Nah, cuman kalau yang kompleks itu nanti kita belajar bagaimana kita ganti longitude latitude ini biar dinamis seperti itu. Cuman ini nggak usah ini dulu, yang penting jalan dulu aja statis, nggak masalah seperti itu. Nah, ini adalah URL yang akan diakses ya. Nah, kemudian kita buat suatu fungsi adalah suatu fungsi untuk mengakses URL ini. Ya, caranya adalah dengan cara fungsi fetch seperti itu. Fungsi fetch ini sudah bawaan dari JavaScript ya, untuk mengakses data online seperti itu maksudnya. Kita akan fetch URL seperti itu. Nah, kemudian kita simpan datanya di
response seperti itu. Response. Nah, nanti kita tambahkan await, nanti dulu seperti itu. Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian setelah kita tambahkan respons, berarti kita ambil data ininya seperti itu. Kita ambil datanya seperti itu. Atau mungkin nanti kalau kita coba, kita ambil datanya. Caranya adalah kita dengan cara awalnya respons titik besar seperti ini. Nah, sudah. Nanti datanya sudah kita ambil ininya. Tinggal kita ambil yang daily time dan weather code. Nah, caranya tinggal this set state, atau mungkin nanti ini dulu. Kita pastikan dulu apakah benar nggak sih datanya terambil ketika kita membuka aplikasinya ya. Caranya kita bisa console log. Nah, console log ini agar menampilkan di terminal, atau kalau dalam hal ini ya menampilkan di CMD kita seperti itu. Kan CMD kita penuh tulisan ya seperti itu, penuh keterangan ya. Nanti kita update seperti itu. Karena menampilkan data yang ada di sini. Kita coba saja menampilkan data, kemudian di sini kita panggil ketika di konstruktor. Ini sebenarnya bisa saja langsung ditaruh di sini seperti itu. Nggak masalah, cuman saya kira kurang rapih ya. Jadi lebih baik seperti ini. Ini sudah. Nah, ini sekarang kita jalankan seperti ini sudah. Data online sudah. Kita tinggal kita sebentar. Can find variable get data online seperti itu. Oh, ini karena ini ya pakai this, lupa. This get data online. Nah, ini kita ulangi, kita coba ya. Nah, ketika kita buka, ini aplikasinya akan meload ulang. Nah, aplikasi meload ulang. Oh, aku nggak muncul. Kita reload sebentar. Kita reload aplikasinya. Nah, ketika aplikasinya di reload, nah ini datanya muncul nih yang tadi kita log di sini. Nah, ini berarti sudah benar bahwa data yang ini yang kita ambil secara online ini, yang kita ambil online ini sudah kita bisa simpan ya, sudah dapat di aplikasi kita. Ini kan sudah di aplikasi kita nih, datanya sudah nggak ada di browser lagi tapi di aplikasi kita. Dan ini sesuai ya, ini sesuai dengan yang ada di sini. Ada daily, ada time ya, ini time, di sini ada daily, ada time, dan ya kalau biar enak dilihat ya di sini saja. Nah, ini ada daily, ada time, ada weather code, ya sama seperti yang kita terima. Nah, ini tinggal kita pakai saja seperti itu. Berarti ini sudah sukses nih, kita minta data online-nya, tinggal kita taruh di aplikasi kita seperti itu. Nah, ini kan sudah bisa. Nah, tinggal kita simpan di state ini saja seperti itu. Caranya tinggal kita set state ke ini gather time sama dengan daily, berarti ya ini kan data daily, nah kemudian ke time seperti itu. Nah, sedangkan untuk ini pakai titik 2. Nah, sedangkan untuk yang weather info ini masih berupa kodenya. Ini weather. Kalau ini sudah dilihat ya di sini ya. Daily weather code. Nah, baru ada infonya. Jadi data daily. Kemudian baru weather code seperti ini. Benar ya? Benar. Ini baru tersimpan di state kita seperti itu. Ini sudah berubah nih. Ini sudah nggak nol lagi, tapi setelah ini diakses, ini sudah menyimpan data kita seperti itu. Nah, ini tinggal nanti kita sesuaikan saja nih di sini ya, sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, itu dulu. Nah, kemudian kita kembali lagi ya
kita lihat yang dari sini nih maksudnya apa sih kayak gitu. Maksudnya kenapa ini ada asing di depan. Nah, ini fungsi asing di depan ini maksudnya adalah bahwa fungsi ini tuh nggak harus menunggu fungsi ini selesai. Maksudnya gimana sih? Maksudnya berarti yang penting proses load-nya dulu diselesaikan ya. Ini kalau kita coba lagi, kita reload aplikasi. Nah, ini aplikasi kita selesai dulu. Nah, ini tapi baru selesai mengakses webnya kayak gitu. Seharusnya kan si aplikasi kan menunggu datanya dulu muncul sampai konsol log muncul, baru webnya muncul seperti itu. Nah, ini copy dulu. Nah, baru ininya muncul. Tapi enggak, kalau kita kasih asing, ini berjalan secara paralel. Jadi ini ditinggalkan dulu, yang penting nunggu selesai saja seperti itu. Ini bisa ditinggal dulu seperti itu. Jadi kita bisa berjalan bersamaan seperti itu. Nah, kemudian fungsi fetch ini adalah untuk mengambil si datanya. Kemudian fetch ini mengambil data yang secara online ya seperti itu. Mengambil data dari sini seperti itu. Untuk fungsi fetch kita simpan di variabel response. Lalu response JSON ini apa? Nah, response JSON ini sebenarnya adalah suatu fungsi ya untuk mengambil datanya sebenarnya. Nah, ini kalau ingin lihat mungkin kita bisa bandingkan ya, response ini sebenarnya apa sih? Seperti itu kita bisa konsol saja. Ini kita bisa reload aplikasinya lagi. Ini kita reload. Nah, di sini kelihatan ya yang terkonsol ini status permintaan di sini. Jadi yang kalau kembali ini tuh bukan datanya saja seperti itu. Kalau kita minta responsnya saja ini berupa respons API seperti itu, bukan respons datanya. Nanti kita akan pelajari itu nanti ya di web seperti itu. Nah, cuman detailnya terkait respons ini itu ada di PBW seperti itu. Ini hanya singkat saja. Cuman kalau ini baru keterangan saja, istilahnya metadatanya. Cuman kalau ingin dapatkan datanya harus kita jalankan fungsi JSON ini seperti itu. Baru kita dapatkan datanya seperti itu. Ini kalau kita reload, nah ini jadi dulu baru muncul. Ini baru data yang kita inginkan seperti itu, yang muncul seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu. Nanti data ini menunggu dulu, menunggu ini didapatkan, kemudian ketika ini sudah dapat, maka ini akan menunggu prosesnya selesai untuk nanti disimpan di state, seperti itu maksudnya. Nah, saya kira ini sudah ya, ini sudah disimpan di state. Nah, tinggal kita pakai saja di sini. Ini untuk time saya kira bisa langsung dipakai ya. Caranya saya kira masih sederhana. Caranya tinggal kita ganti saja this state titik better time, kemudian misalnya karena ini ke 0 ya, indeks ke 0, ini ke 0 seperti itu. Ini kita bisa hapus dulu aja. Nah, kemudian ini bisa kita weather ke 1 seperti itu. Ini bisa weather ke 2 seperti itu. Nah, kita bisa jalankan seperti ini. Kita coba reload aplikasinya ya. Nah, kita bisa reload. Nah, cuman ini harusnya nanti ini error. Nah, ini akan error ya. Nah, kok error seperti itu? Nah, error ini muncul karena kayak tadi ya, halaman ini akan jalan duluan sebelum perintah ini selesai seperti itu. Nah, itu makanya aplikasi kita jadi error seperti itu. Nah, lalu caranya bagaimana? Caranya kita bisa kondisikan ya dengan cara tambahkan kode seperti ini. Sebenarnya bisa berbagai macam cara sih seperti itu. Cuman yang sederhana seperti ini. Jadi kita cek dulu apakah si waiter time ini masih 0. Ya kalau masih 0 maka akan kita tuliskan kalau tidak 0 ya. Kalau di sini apakah ada datanya? Kalau ada datanya di sini maka akan print datanya. Tapi kalau nggak ada kita akan tuliskan 0 seperti itu. Nah, jadi ini tuh
sama seperti ini. Nah, jadi kepanjangannya ini. Apakah si weather time ini nggak sama dengan 0? Ya kalau nggak sama dengan 0, maka print datanya. Tapi kalau belum ada berarti ini sama dengan 0, maka akan jalankan 0 ini sama seperti if else seperti itu. Jadi if, kalau betul, ini kalau else-nya seperti itu. Ini praktis kalau hanya satu baris saja seperti itu. Ini kita bisa copy saja. Contohnya ini berarti yang ke 1 seperti itu. Ini yang ke 2 seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita coba lihat di aplikasi kita reload. Kita reload. Nah, sudah muncul tapi kosong ya. Nanti kalau datanya sudah dapat, baru muncul tanggal berapanya. Ya, ini sudah nggak manual nih kita masuknya. Kita masukinnya dari data online seperti itu. Jadi itu fungsinya, sebenarnya fungsi utama dari state ya, seperti itu. Jadi kalau ada data online bisa kita simpan di state ini seperti itu. Nah, itu untuk tanggalannya. Ini tinggal nanti di copy sebanyak jumlah datanya. Kalau ini kan ada dari 2 sampai 8 ya. Berarti ada 7 ya. Ada 7 kali ya. Tinggal kita copy saja ini sebanyak 7 seperti itu. Ini di copy sebanyak 7. Sebenarnya sih ada cara pakai for ya, pakai for di looping. Cuman saya kira itu bisa kapan-kapan saja ya. Kita yang ini buat yang sederhana dulu lah, karena ini pasti hasilnya 7 hari ya, kita tampilkan ini sebanyak 7 seperti itu. Nah, ini ya, kita bisa sebanyak 7. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. 0, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, karena ini ya, indeksnya dari 0 ya. Kita coba, kita reload. Nah, sudah. Nah, ini ya. Ini datanya sudah dapat dari online untuk tanggalnya seperti itu. Tanggalnya sudah dapat dari online. Ya. Nah, sekarang tinggal cuaca keterangannya dan ikonnya yang kita ubah seperti itu. Nah, kekurangan yang ada di sini adalah yang kalau kita panggil langsung di sini misal, nah ini kita copy saja. Nah, ini weather info ya di sini sama saja. Nah, ini sebagai contoh mungkin ini ganti info 1 sesuai ya, kita copy, kita ganti dulu info 2, kemudian kita ganti info 3 seperti itu, kemudian kita ganti info 4, kita ganti info 5 seperti itu, kita ganti info ke 6. Nah, ini kalau kita tampilkan secara langsung, keterangan yang akan kita dapat adalah kode angkanya seperti itu. Ini ya, yang kita dapat adalah kode angkanya ya, karena yang kita dapat ini kode angkanya seperti itu. Nah, kalau yang kita dapat adalah angkanya, tentunya orang akan bingung seperti itu. Nah, ini maksudnya 80, apa maksudnya 45, apa maksudnya 45, apa maksudnya 96 ini apa, padahal harus kita ngecek di sini lagi seperti itu. Oh, kodenya apa sih? Misalnya 80 hujan seperti itu, 90 hujan deras seperti itu. Ya, kalau yang kurang dari itu hanya berawan saja misal. Nah, ini kan nggak praktis ya seperti itu. Harus buka-buka. Nah, ini kita bisa kita harus terjemahkan ya, kita terjemahkan secara manual antara ini kodenya dengan keterangan yang mau kita ubah seperti itu. Caranya ya, kita bisa buat fungsi seperti ini sudah ya. Nah, ini kita bisa buat fungsi seperti ini ya, kita bisa fungsi dari kode ke teksnya, misalnya ini kode 0 berarti cerah, kode 1 sampai 10 berawan, kode 40 sampai 49 berkabut, 50 sampai 59 gerimis, dan seterusnya seperti itu untuk keterangannya. Dan juga untuk ikonnya, misal cerah mau kita sunny, berawan mau kita gunakan icon
Kalau di kabut kita gunakan fog, gerimis, misalnya sama saja lah gambarnya hujan seperti itu. Kalau badai kita gunakan yang petir seperti itu. Ini bisa kita copy saja seperti itu. Yang mana? Nah, ini kita copy saja. Ini bisa kita copy. Mana? Nah, di sini kita copy, kita taruh di sini fungsinya. Ini untuk karena ngopi dari PPT ya. Kita hilangkan spasinya. Nah, sudah rapi. Nah, sudah rapi. Nah, ini sudah. Nah, ini nanti kode yang kita dapat secara online. Nah, ini kita gunakan if else ya untuk pilah-pilah sendiri, terjemahkan sendiri, ya, seperti itu. Nah, ini baru kita gunakan caranya ya, kita copy. Ya, di sini baru kita ganti seperti itu. Nah, seperti ini. Kita tambahkan weather code to text. Ini kita sama semua. Jadi ini 1, kita terjemahkan ini 2, ini itu 3, ini itu 4, ini itu 5 ya, ini itu 6. Yang kita ganti adalah yang ditampilkan di sininya ya. Kalau berarti yang tampil sekarang bukan angka, tapi angka itu akan menjalankan fungsi dulu. Nah, fungsi ini akan menjalankan keterangannya, cerah, berawan, atau kabut. Ini kita save saja. Ini kita bisa reload. Ini kita coba lihat. Nah, kosong. Oh, ini kurang ini. Lupa pakai this. Nah, ini kita replace saja. This titik. Nah, kita load. Apa nih, ada yang kurang? Value token. This weather code to text. Kurang apa? Coba cek dari sini. Yang kurang adalah this weather code to text sudah benar Pak ya? Yang apakah belum sampai? Yang errornya adalah unexpected. Oh, sebentar. Oh ya, ininya nggak usah pakai this gitu. Ya. Nah, sudah. Nah, ini sudah. Ini panjangan sih, sampingnya nggak kelihatan ya. Kita coba. Kita reload lagi kali. Kalau nggak mau ya kita buka, nyalakan lagi dari ini. Nggak connect. Nah, sudah. Nah, ini kita tunggu. Nah, sekarang sudah muncul ya. Ini ke 80, badai. 40 mungkin kabut saja. 90-an badai seperti itu. Jadi ini hujan badai dan ada kabut, ini sudah sesuai. Tinggal kita sesuaikan dengan gambar ikonnya seperti itu. Ini kita ganti weather sunny dengan tulisan ini. Kita ganti weather code dengan this. Nah, ini tinggal kita ganti saja dengan to icon, atau kita ganti di sini, cuman nggak usah dari sini saja. Icon seperti itu. 0. Ini juga diganti 1
kita ganti 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kalau kita sudah ganti, nah berarti aplikasi kita yang sederhana sudah selesai seharusnya. Karena memang tujuannya aplikasi kita memang sederhana saja ya, hanya menampilkan, oh ini teks, kita ganti icon, kita ganti icon. Nah, ini karena aplikasi kita outputnya hanya untuk menampilkan cuaca minggu ini saja seperti itu. Ini kalau sudah kita lihat, kita reload seperti itu. Nah, kita reload. Nah, ini cuaca hari ini seperti atau cuaca seminggu ke depan. Ada badainya, ada kabut, ada badai ikut-ikutan, badai selanjutnya seperti itu. Dan nanti sudah dinamis. Jadi nanti kalau kita jalankan tanggal berapa itu nanti otomatis ya. Berarti ini hari ini tanggal 2, kalau besok kita jalankan berarti ini sudah tanggal 3, paling bawah berarti tanggal 9 seperti itu. Ini sudah dinamis. Jadi ini aplikasi sederhana kita untuk menampilkan tanggal seperti itu, menampilkan cuaca minggu ini sudah selesai seperti itu. Jadi saya kira cepat ya, satu jam lebih ya, hampir 1,5 jam kita bisa bikin aplikasi cuaca sederhana seperti itu. Yang susah mungkin sebenarnya gampang kan, kita hanya tinggal layout saja. Saya kira layout tadi cepat ya, hanya berapa. Kemudian kita yang mungkin agak susah nanti di sini yaitu memanggil datanya dan menghubungkan antara data dengan layout seperti itu. Nanti kita bisa hubungkan dengan state seperti itu. Yang data yang kita dapatkan dengan tampilan yang mau kita sesuaikan seperti itu. Nah, itu ya mungkin untuk yang cuaca. Sebenarnya ini saya juga kasih yang bagaimana sih kalau sudah bikin ini kan kita harus jalankan projectnya terus menerus ya. Kalau mau ngecek sebenarnya kita juga bisa bikin lah, kita namanya kita build ya, kita build APK. Jadi nanti kita bikin outputkan aplikasi cuaca kita menjadi suatu APK. Jadi kan kalau sudah jadi APK nanti bisa diinstal di HP masing-masing, jadi nggak ketergantungan ya. Kita bisa kasih di HP A, HP B, atau mungkin HP teman-teman, seperti itu, tinggal kasih APK-nya saja seperti itu. Nah, ini caranya saya nggak akan contohkan ya, karena agak butuh waktu seperti itu untuk membuild ya, agak lumayan itu, ada 1/2 jam kalau pakai laptop saya. Nah, itu cuman ini bisa diikuti aja, caranya gampang, tinggal nanti kita pakai EAS ya. Ini sudah bawaan Expo seperti itu. Nanti kita tinggal login pakai akun Expo. Nah, ini kita tinggal ikuti saja, kita jalankan di terminal ya, ini dijalankan semua di terminal. Nah, nanti muncul file namanya EAS.json. Nah, kita tinggal tambahkan Android build APK pada preview ini seperti itu. Ini ditambahkan seperti itu. Jadi ini sudah bawaan yang kita tambahkan di sini. Nah, nanti tinggal kita jalankan ini di terminal. Nah, kalau ini sudah, kita tinggal akses ini, URL ini, atau akses QR code ini diakses pakai ini, bisa pakai kamera biasa, bisa seperti itu. Nanti sama aja sini juga mengarahkannya ke URL ini. Nanti tinggal di-download APK-nya seperti itu. Ya selesai. Mungkin hasil akhir output aplikasi kita seperti itu saja, seperti itu. Nah, ini mungkin itu kalau kita masih ada waktu sedikit, mungkin bisa ditampilkan. Coba kalau yang versi kompleksnya harusnya sih bisa. Sebentar, saya coba buka. Oh, ini ada. Nah, ini sudah. Harusnya yang ini ya. Bentar, saya cek dulu. Harusnya yang ini. Rekaman ya. Nah ya, benar yang ini. Jadi nanti muncul file ini ya. Nanti tinggal kita tambahkan ini saja.
Nah, ini kita coba jalankan ya. Coba, harusnya bisa. Ini berarti sudah minggu lalu belum saya coba lagi. Nah, ini bedanya antara yang kompleks sama yang biasa. Nanti harusnya ada. Close saja. Kita jalankan dulu. Nah, kita coba jalankan Android, Pixel. Ini allow saja. Nah, kita install dulu ya. Belum saya install di emulator ya, baru di HP. Untuk ininya, coba. Belum ini. Nggak ada. Oh, ini ada. Nah, ini. Kalau yang kompleks nanti kita belajar bagaimana sih ini kalau biasanya aplikasi ya kayak Gojek kayak apa kan meminta izin menggunakan GPS seperti itu juga sama nanti tadi kalau ini di emulator seperti ini ya kalau di HP ya tergantung versi HP teman-teman seperti itu ini contohnya diizinkan nanti ada loadingnya kita coba loading dan tampil aplikasi tergantung letak kita di mana cuman ini karena pakai emulator ya tempatnya ini nggak sesuai lah nggak sesuai apa yang kita inginkan cuman di sini kalau kita gunakan HP yang ada GPS-nya latitude longitude-nya tergantung lokasi teman-teman seperti itu. Nah ini saya kira ini sudah dimulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6 di lokasi ini tergantung emulator ya. Kalau emulator emang agak sulit sih memastikan GPS-nya biar ada di kotak kita seperti itu. Cuman kalau dicoba pakai HP harusnya latitude longitude-nya sesuai dengan lokasi rumah teman masing-masing, rumah rekan semua masing-masing. Ini kalau nggak salah ini di Amerika ada hujan berawan, hujan deras, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini potongan kodenya ada kalau mau dicoba di versi ini ya, yang kompleks seperti itu. Nah, ini ada sama saja sih seperti sebagian besar sama seperti itu. Cuman ini paling tambahan gambar saja seperti itu. Contoh hasilnya. Nah, ini ada tambahan yang harus diinstal ya, ada lokasinya harus diinstal. Nah, kemudian di muncul ini seperti ini. Ini hasilnya adalah lokasi, latitude, longitude, dan kira-kira akurasinya berapa seperti itu. Nanti dan seterusnya ini bisa dicek secara umum sih sama ya. Hanya saja kalau kita kan lokasinya statis ya, kalau ini sudah dinamis nantinya seperti itu. Build-nya juga masih sama seperti itu. Nah, itu ya kalau dari ini, makanya yang paling tidak kalau teman-teman coba yang sederhana dulu saja. Nah, sederhana kan tadi masih gampang ya kalau memunculkan apa tadi namanya GPS saya kira cukup harus membaca juga materinya seperti itu. Cuman saya kira kalau buat yang sederhana ini yang kotanya statis cukup mudah seperti itu. Mungkin itu ya untuk ini saja saya hanya menyontohkan saja ya ini masalah ini hanya styling saja yang beda dengan yang tadi kalau tadi kan ini ada garis di sini yaitu bisa dihilangkan hingga ada di luar saja seperti itu warnanya juga bisa diganti warna ini tadi black juga bisa diganti dengan warna yang kira-kira enak dilihat seperti itu atau mungkin layoutnya teman-teman ingin berbeda seperti itu ya bisa misal nggak list seperti ini mungkin yang lain seperti mungkin card besar seperti itu yang nggak masalah ini hanya contoh saja seperti itu ya mungkin untuk materi hari ini sih sebenarnya hanya itu saja kira-kira apa ada pertanyaan dulu saya stop dulu rekaman